Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi turunan berarah. Ini materi kelanjutan dan materi pertama setelah UTS. Jadi turunan berarah itu dimulai dari mana? Tentu kita mulai dari definisi fungsi peubah dua. Jadi misalkan diberikan sebuah fungsi f dalam variabel x dan y, maka kita punya arah yang disebut dengan arah u, yaitu sebuah vektor satuan. Jika Anda lupa apa itu vektor satuan, vektor satuan adalah vektor yang norm atau panjangnya adalah satu. Bagaimana kalau panjangnya tidak satu? Ya, dibuat satu, dibagi dengan panjang vektornya. Jadi nanti kalau Anda menemukan vektor panjangnya tidak satu, Anda harus bagi dulu dengan normnya supaya jadi satu. Nah, turunan berarah F dalam arah vektor U ditulis sebagai DUF yang didefinisikan dalam definisi limit. Kenapa begini? Ya karena ini akan turunan dalam arah sumbu. Jadi sebenarnya juga mengadaptasi definisi turunan dari limit. Namun demikian, kita bisa memperoleh definisi yang lebih mudah nanti. Oh ya, sebagai catatan, andaikan vektor U ini adalah sebuah sumbu I misalkan, kan kita bicara sumbu I di X, J di Y. Maka ketika vektor U-nya itu setara dengan I, maka DUF itu sama aja dengan turunan parsial fungsi F di variabel X. Dan sebaliknya, andaikan U itu adalah sumbu J, maka DUF itu setara dengan turunan parsial F di sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kita apa namanya melihatnya secara geometri? Ya, tadi saya bilang bahwa normnya satu. Karena apa? Karena dia vektor satuan. Contoh vektor satuan itu misalkan 1,0. Ini panjangnya satu. Normnya, norm U ini adalah akar 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat. Satu. Misalkan Anda menemukan vektor 2,3, maka bagi dulu dengan normnya. Norm 2,3 itu adalah akar 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, yaitu akar 9 tambah 4, 13. Jadi vektor U yang Anda peroleh adalah 2 per akar 13 dan 3 per akar 13. Itu baru vektor yang Anda peroleh vektor U. Nah, sekarang kita akan lanjut gitu ya di materi setelahnya. Sebentar. Kita tadi sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan di geometrinya. Jadi secara geometri ini adalah tampilan daripada turunan berarah. Anda bisa mengamati vektor U yang di bawah ini adalah arah daripada vektor yang diharapkan, yaitu vektor satuan. Nah, bagaimana kita bisa menghitungnya? Dengan definisi tadi, sebenarnya DUF tadi itu sebenarnya adalah turunan parsialnya. Jadi setara dengan 2F 2X dikalikan dengan vektor U di sumbu satu ditambah 2F 2Y di U2. Apa itu U1? Apa itu U2? U1 itu di vektor I, U2 itu vektor J. Tentu U ini adalah vektor satuan tadi. Jadi coba Anda perhatikan pada soal berikut. Turun berarah fungsi F sama dengan X kuadrat min 2 X pangkat 3 di min 2,1 dengan arah vektor V 3,4. Tentu kita harus cek dulu apakah 3,4 ini vektor satuan atau bukan. Nah, vektor 3,4 itu bukan vektor satuan, maka harus kita bagi dengan normnya. Normnya adalah akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat, yaitu 5. Sehingga di bawah Anda lihat bahwa di situ vektor V-nya sudah dibagi dengan 5, yaitu jadi eh, 3 per 5 dan 4 per 5. Itu vektor satuannya. Kemudian do f do x artinya diparsialkan secara variabel x dari x kuadrat min 2x y pangkat 3 jadi 2x min, sorry ini 2y pangkat 3 salah ketik, dikali 3 per 5 ditambah min 6xy kuadrat dikali 4 per 5 untuk yang do f do y. Selanjutnya kita substitusikan titik min 2,1 sehingga kita peroleh nilai 6.
Jadi setelah kita mencari turunan parsial, kemudian mengalihkan dengan vektor satuan, maka terakhirnya adalah kita substitusikan titik yang diharapkan sehingga ketemu nilai 6. Itu adalah turunan berarah di titik min 2,1 dalam arah vektor V. Kemudian bagaimana kaitannya dengan gradien fungsi? Gradien fungsi yang juga disebut dengan istilah grad f atau del f, itu del f itu didefinisikan sebagai turunan parsial X di sumbu I ditambah turunan parsial Y di sumbu J. Ini kan mirip ya dengan yang tadi. Bedanya di mana? Tidak dikalikan dengan vektor U atau vektor satuannya. Sehingga nanti kita akan memperoleh hubungan antara mereka berdua. Nah, sehingga di sini kita peroleh hubungan antara apa tadi del dengan turunan berarah. Ini adalah geometri daripada gradien fungsi. Nah, ini adalah hubungan antara turunan berarah dan del tadi. Karena tadi saya katakan bahwa del itu sebenarnya adalah turunan berarah yang tidak ada vektor A, vektornya. Maka secara logika kita dapat peroleh rumus daripada turunan berarah DUF itu akan setara dengan del F dikali dengan vektor U. Ingat, ini hasil kali titik ya. Perkalian titik, Anda kalikan depan yang kali depan ditambah belakang kali belakang. Kalau Anda lupa, Anda bisa buka lagi perkalian vektor. Nah, sehingga misalkan diberikan soal ada apa namanya delnya, kemudian Anda diminta mencari turunan berarahnya, Anda bisa menggunakan rumus ini. Nah, saya rasa ini tidak begitu sulit karena kita hanya tinggal mensubstitusikan nilai daripada del yang sudah diberikan dan titik vektor satuan yang sudah diberikan. Ingat bahwa U di situ apakah sudah vektor satuan atau belum? Anda cek dulu apakah normnya satu atau tidak. Kalau normnya satu pakai, kalau tidak ya dinormalisasikan atau dibuat normnya satu dengan cara dibagi norm itu sendiri. Ingat bahwa dalam mencari norm itu adalah akar x kuadrat ditambah y kuadrat. Kemudian di terapannya nanti kita bisa mencari apa namanya laju perubahan maksimum atau turunan berarah di nilai ekstrim. Nah, misalkan kita memiliki turunan berarah dan vektor satuan U tadi, maka kita bisa mencari laju perubahan maksimum yang merupakan arah daripada turunan yang nilainya paling besar. Nah, arah itu nanti tentu dipengaruhi oleh sudut yang mana dalam hal ini sudutnya dimisalkan theta. Anda perhatikan rumus yang di bawah, maka DUF atau turunan berarah F di titik x0, y0 itu kan sama dengan del F dikali dengan vektor satuan U. Nah, vektor satuan U itu ternyata setara dengan norm U dikali cos theta. Dari mana ini? Anda baca kembali di teori vektor. Nah, ternyata karena vektor satuan U ini kan vektor satuan, namanya vektor satuan itu panjangnya kan satu, normnya satu, sehingga pada baris bawahnya U ini sudah dihapus. Ini sebenarnya ada bilangan satu yang dianggap tidak ada. Sehingga di sini Anda perhatikan di situ hanya bergantung pada cos theta. Kalau kita cermati secara lebih detail, ini adalah ilustrasi dari gambar tadi. Jadi mereka bisa dua ya, penurunan paling cepat dan kenaikan paling cepat dalam dua arah yang berlawanan. Oke, sebelum itu saya kembali lagi yang ke sini tadi. Karena ini cos theta itu kan maksimum, cos theta itu kan berkisar dari eh, min satu sampai satu. Maka maksnya satu, min satu. Sehingga turunan berarah ini akan mendapatkan laju perubahan minimum ketika cos thetanya min satu dan mendapatkan laju perubahan maksimum ketika cos thetanya satu. Nah, cos theta itu akan setara dengan satu ketika sudutnya nol dan dia akan mendapatkan min satu ketika sudutnya adalah pi atau 180 derajat. Sekarang coba kita perhatikan soal berikut ini yang berkaitan dengan terapannya. Misalkan suhu di sebuah plat logam ditentukan dengan fungsi f 3x kuadrat plus xy. Ke arah manakah dari titik 1,2 suhunya naik paling cepat dan berapa laju kenaikannya? Nah, untuk mencari maksnya, tentu maks dari turunan berarah 1,2 di titik 1,2 dari fungsi f. Kita gunakan cara yang sama seperti
sebelumnya tadi. Jadi sama seperti yang di turunan berarah sebelumnya. Nanti Anda akan menemukan angka akar 65. Nah, sekarang ke arah mana? Ke arah mana? Ketika pertanyaan ke arah mana, maka ini adalah vektornya. Akar 65 itu adalah laju kenaikannya atau maksimal daripada turunan berarah. Nah, ke arah mana? Kita tinggal bagi arah vektornya dengan normnya, yaitu 8,1 kita bagi dengan norm 8,1. Akar 8 tambah 1, yaitu akar 65. 8 per akar 65 dan 1 per akar 65. Nah, inilah laju kenaikan maksimum dan arah kenaikan paling cepat. Nah, untuk menjawab soal yang B, ke arah manakah suhu turun paling cepat? Sebenarnya secara geometris dari gambar sebelum ini kita lihat bahwa ketika dia maksimum ke atas maka minimum ke bawah. Maka secara geometris kita dapat langsung menjawab jika arah maksimumnya adalah 8 per akar 65, 1 per 6 akar 65, maka laju minimumnya adalah sebaliknya, yaitu negatif U atau negatif 8 per akar 65, negatif 1 per akar 65. Itu adalah suhu turun paling cepat. Nah, untuk kaitannya dengan kurva ketinggian, sebenarnya si del sama turunan berarah tadi itu juga merupakan representasi dari kurva ketinggian. Kita juga bisa mencari arah laju perubahan maksimum dan minimum daripada kurva ketinggian tadi. Tapi di video kali ini kita tidak akan membahas sampai ke gradien. Nanti kita akan pelajari di kelas secara lebih menyeluruh bagaimana vektor gradien dan sketsa kurva ketinggian itu sendiri. Itu saja untuk video kali ini, teman-teman. Nanti silakan digunakan sebagai pengantar awal daripada perkuliahan turunan berarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.